guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga sahabat Koko semua dalam keadaan sehat. Oke guys, di video kali ini gue mau memberikan sedikit tips buat sahabat Koko semua, yaitu 5 tips bagaimana cara goes menghadapi tanjakan. Nah, semoga tips ini dapat membantu teman-teman atau sahabat Koko semua yang mungkin kalian one day menghadapi tanjakan yang lumayan membuat gempor. Oke, buat lengkapnya tonton terus video ini guys. Let's go. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel Koko Rich, jangan lupa ya guys ya, bantu subscribe dan juga tekan tombol like supaya gua tetap semangat dan kalian juga update dengan video-video terbaru gue. Nah, gue sendiri bukan pro riders ataupun elite riders ya guys ya. Gue hanya penghobi atau MTB antusias. Dan gue kebetulan tinggalnya tuh di daerah perbukitan yang banyak sekali tanjakan, ya turunan, tanjakan-tanjakan ekstrim. So, gue di sini berbagi mungkin tips dari gue ini ada yang berbeda juga, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang mungkin bisa menambahkan di kolom komentar bagaimana menurut kalian atau tips dari kalian cara menghadapi tanjakan. Oke, nah ini tips nomor 1 dari gue. Dan semoga tips-tips yang lainnya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, di depan gue sudah ada Polygon Siskiyou D7 kesayangan gue. Ya, tips nomor 1 yang menurut gue pribadi yang paling utama ya guys, yang paling penting ya, di luar dari segalanya sudah pasti sepeda ya guys ya, atau group set atau juga pilihan gear dan sprocket tentunya ya guys ya. Kenapa menurut gue gear dan pemilihan sprocket ini penting banget ya? Karena kalau sepedanya kalian menggunakan sprocket untuk di road atau di jalanan ya, dengan biasanya gear rasionya itu paling besarnya mungkin di antara 28T sampai 30-an T ya, kemungkinan besar, karena banyakan goes di jalan raya atau di road sehingga lebih prefer untuk ngebut. Nah, kalau kalian menghadapi tanjakan dengan rasio gear yang terutama juga depannya gear chainringnya besar ya, ini kebetulan gue menggunakan chainring 32 standarnya Siskiyou D7 ya, jadi untuk tanjakan lumayan enteng. Nah, kalau kalian menggunakan gear ya chainring yang besar ya, otomatis pada saat menghadapi tanjakan udah pasti lebih berat ya dibandingkan dengan chainring yang 32. Sedangkan untuk belakangnya semakin besar semakin baik. Kebetulan yang ini paling besarnya di 51T ya. Walaupun tanjakan-tanjakan biasa mungkin nggak sampai kita harus menggunakan 51T, tapi ini sangat bermanfaat banget pada saat kalian menghadapi tanjakan atau kebetulan kalian udah mulai lemes nih guys ya, udah mulai capek sehingga membutuhkan gear atau pemilihan sprocket yang tootnya ini paling besar ya, 51T. So itu menurut gue yang paling penting ya kalau kalian menghadapi tanjakan ya. Jadi kalau misalnya perumpamaan sepeda kalian gearnya rasionya sprocketnya kecil ya, di bagian belakangnya itu kecil sekali ya, cuma 28T kayak contoh sepeda lipat ya, udah otomatis pada saat kalian menghadapi tanjakan-tanjakan yang ekstrim itu sudah pasti akan jauh lebih sulit ya, lebih berat dibandingkan dengan sepeda yang dengan menggunakan sprocket yang depannya lebih besar, terus belakangnya ada pilihan yang lebih kecil, contoh 32 ya guys ya, itu udah pasti lebih enteng. Oke, tips nomor 2 guys dari gue, kalau kalian mau kuat untuk menghadapi tanjakan sudah pasti kalian harus melatih otot-otot, terutama otot kaki kalian ya guys ya. Kalian harus banyak latihan, bisa menggunakan beban ataupun menggunakan berat badan sendiri ya guys ya. Jadi kalian bisa melatih di rumah ya, seperti body squat atau juga lunges ya, atau juga push up, terus sit up ya. Jadi tidak perlu pergi ke tempat fitness kalau kalian kurang waktu atau dananya. Jadi kalian juga bisa melatih di rumah kalian sendiri ya. Jadi kalian menggunakan berat badan kalian sendiri untuk melatih otot-otot kaki kalian supaya lebih kuat guys. Tips ini sangat
membantu gue ya. Jadi pada saat gue mau kuat untuk menghadapi tanjakan, gue banyak melatih kaki gue terutama ya guys ya. Di luar dari gue selain sepedaan juga gue suka berlari ya, lari. Jadi ngebantu sekali tuh kalau otot-otot kalian jadinya udah terbiasa dengan stres atau beban yang diberikan ya pada saat kita nanjak ya. Terus badan kita tuh memang otot-ototnya udah siap guys ya. Jadi jangan lupa untuk di luar dari goes rutin ya, kalian juga tetap harus melatih otot-otot kalian supaya otot-otot kalian lebih kuat dari biasanya dan semakin ada peningkatan. Kalau kalian bisa pergi ke tempat gym atau tempat fitness, lebih bagus lagi guys, karena bebannya bisa kalian atur, bisa ditambah, bisa makin berat dan sebagainya. Oke guys, tips nomor 3 dari gue yaitu nutrisi ya guys ya. Karena kita butuh energi pada saat kita goes sepeda ya, terutama kalau medan-medannya agak berat. Kita butuh banget nutrisi yang baik. Jadi sebelum kalian goes mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam sebelumnya kalian makan dengan cukup karbohidrat ya, protein dan juga lemak ya, dan juga gula ya. Biasanya gue sebelum berangkat goes tuh gue biasanya makan roti panggang ya dengan selai peanut butter sama jam gitu. Terus gue kasih potongan pisang, atau juga bisa kalian tambahkan madu ya. Kalau misalnya kalian punya hobinya makan nasi, mungkin bisa makan nasi sedikit dengan lauknya daging ya, protein ya, seperti ayam ataupun daging, ataupun juga bisa makan telur rebus ya guys ya, dua buah telur rebus ya. Itu sudah cukup memberikan energi pada saat kalian mau goes ya. Pada saat terutama kalian pada saat lagi goes tuh kalian butuh gula ya, untuk ngebakar, untuk memberikan energi dari karbohidrat itu. Jadi kalian jangan lupa untuk makan ya, memberikan kalori dalam tubuh kalian sebelum kalian goes. Karena kalau misalnya kalian nggak makan atau nggak memberikan kalori ke dalam tubuh kalian, akhirnya kalian nggak punya tenaga yang mencukupi untuk kebutuhan nanjak nih guys gitu. Jadi kalian penting banget. Nah ini kebetulan nih di depan gue, kalau kalian lihat ya guys ya, ini ada tanjakan yang kalau dari sana bawah ini agak turun cekung. Nah di depan gue ini ada tanjakan yang lumayan ekstrim ya. Kalau gue ukur ini tanjakannya, skalanya ya, kalau kita lihat nih, ini nanjak ya, ini nanjak terus. Ini sampai ke titik yang paling parahnya, mungkin kita bisa ngelihat ya berapa derajat kemiringannya, sekitar 16 ya, kalian bisa lihat ya, 16 derajat. Terus nah ini semakin curam. Ini ada yang sekitar 18 derajat nih guys ya. Jadi lumayan nih nanjak, parah banget, dan lumayan panjang. Mungkin sekitar, kalau dari bawah sana mungkin sekitar 50 meter ada ya. Dan very technical ya, jadi batu-batuan seperti ini. Nah gua akan kasih lihat ke kalian, gua akan ngelewatin tanjakan ini guys. Oke guys, tips nomor 4 yaitu posisi riding dan juga pilihan gear ya guys ya. Pada saat kalian nanjak nih seperti ini, pastikan badan kalian agak condong ke depan supaya traksi ban depan kalian maksimal. Terus juga pilihan gear kalian harus yang tepat ya guys ya, supaya ya kalian bisa melewati tanjakan seperti ini nih. Wow, dikit lagi guys, dikit lagi. Oke, nyampe juga di atas guys. Wow, mantap. Kalau posisi riding kalian salah ya guys ya, posisinya misalnya terlalu duduk, posisi seat postnya saddle kalian terlalu ke belakang, atau juga posisi duduk kalian pantatnya agak terlalu ke belakang, sehingga pada saat menemukan tanjakan yang curam, yang terjadi adalah ban depan kalian tuh ngangkat guys. Nah makanya biasanya pada saat gue menghadapi tanjakan yang ekstrim kayak barusan nih, itu gue taruh, kalian terserah ya, bebas ya, boleh dicoba masing-masing. Mungkin
antara gue sama kalian mungkin ada perbedaan ya. Kalian baiknya coba sendiri aja ya. Nah biasanya gue kalau yang terlalu ekstrim banget, curam banget ya, jadi gue biasanya itu berdiri dengan badannya gue condongin ke depan, sehingga ban depannya tetap dapat traksi dan gak ngangkat ya. Dan kadang-kadang kalau tanjakan yang gak terlalu ekstrim banget, itu gue posisi duduknya di sini nih guys, di depan saddle dengan posisi pantat sedikit gak terlalu neken. Jadi kayak ngambang dikit, jadi diantara lah ya. Jadi jangan posisinya terlalu di belakang saddle, karena kalau di belakang saddle ada kemungkinan ban depannya akan ngangkat kalau misalnya tanjakannya ekstrim atau curam banget. Nah tapi kalau misalnya kalian posisiin pantat kalian agak di depan saddle, secara otomatis kan berat badan dan dicondongan ke depan dengan nunduk ke depan gitu ya, berat badan akan kebagi ke depan. Nah kalau kebagi ke depan, udah otomatis tuh ban sepeda kalian yang bagian depan itu nggak akan ngangkat ya. Dan ban belakang kalian mendapatkan traksi yang maksimal, sehingga power yang kalian goes itu akan lari langsung ke ban tanpa mengalami kendala. Oke, tips yang terakhir dari gue guys ya, supaya kalian kuat menghadapi tanjakan, harus banyak-banyak goes atau latihan ya. Jadi tips nomor 5 gue yaitu jam terbang guys. Kenapa? Karena kalau kalian jarang goes di tanjakan, otomatis kalian nggak bisa beradaptasi, baik dari otot kaki ya terutama, itu akan kaget. Terus juga nafas kalian juga akan nggak biasa. Terus juga pembawaan di sepeda ya guys ya, itu butuh waktu ya, karena masing-masing individu tuh pasti cara posisi duduk, terus range-nya itu berbeda-beda. So kalian harus banyakin goes, banyakin hadapin tanjakan, sehingga kalian tahu nih porsi kalian seperti apa, terus baiknya posisi riding kalian tuh seperti apa, pemilihan gearnya kalian juga kalian akan kuasain sendiri ya. Jadi misalnya sprocket di gear berapa kalian mampu nanjak untuk tanjakan sekian. Untuk tanjakan ekstrim ya nggak usah ngomong lah ya, pasti sprocketnya mentok gitu ya, gear paling besar. Kalau ada 51 ya 51 ya guys ya. Nah tapi itu semua bisa kalian dapatkan dengan jam terbang guys. Jadi kalian harus coba gitu loh. Kalau kalian nggak coba, itu kalian nggak akan tahu. Jadi kalian wajib untuk coba, banyakin jam terbang, banyakin goes, banyakin hadapin tanjakan. Jangan pada saat ngadepin tanjakan terus kalian udah mentalnya udah keburu down guys. Jadi begitu kalian sering menghadapi tanjakan, itu udah otomatis mental kalian juga akan kebentuk. Terus juga kekuatan kaki akan lebih kuat, nafas kalian gue jamin akan lebih kuat, sehingga pada saat kalian nanjak, kalian udah nggak usah takut, nggak usah ragu, karena kalian sudah terbiasa menghadapi tanjakan-tanjakan, terutama tanjakan yang ekstrim ya guys ya. Cobain, rasain ya, supaya apa? Supaya badan kalian terbiasa dan nggak malu-maluin pada saat tanjakan ya. Tapi kalaupun kalian harus nuntun untuk awal-awal, why not guys? Semua orang akan menghadapi itu, pasti akan tuntun ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dan otot kalian juga sudah terbiasa menghadapi tanjakan dan kuat ya, udah nggak perlu lagi nonton sepeda. Oke guys, begitu aja tips dari gue. Semoga tips kali ini cukup bermanfaat buat teman-teman atau sahabat Koko semua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Tetap guys, and I'll see you in the next video. Bye guys.